Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, pada video kali ini kami akan memberikan 12 hal penting yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait keputusan final pemilihan formasi tahap 2, dan ini menjadi penting bagi Bapak Ibu jika Bapak Ibu berniat untuk mengikuti seleksi P3K untuk tahap kedua. Untuk itu mari ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, ada 12 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait seleksi P3K, wabil khusus untuk seleksi tahap 2. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa jawab sanggah yang sudah Bapak Ibu layangkan beberapa waktu yang lalu itu akan dijawab terakhir pada hari ini ya, tanggal 18 Oktober 2021. Bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan sanggah, pastikan mengecek situs SSC ASN-nya, barangkali ada tanggapan yang diberikan oleh Panselnas. Namun, jika memang belum ada tanggapan sama sekali, Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa nanti di tanggal 20 itu akan ada pengumuman akhir terkait hasil pasca sanggah yang nanti akan disampaikan secara resmi oleh Panselnas. Sehingga tanggal 18 hari ini merupakan jawab sanggah terakhir, kemudian pengumuman hasil pasca sanggah itu akan diumumkan pada tanggal 20 Oktober, tepatnya di hari Rabu Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bahwa pendaftaran seleksi P3K tahap 2 ini nanti pemilihan formasinya itu akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2021. Nah, ini menjadi penting karena jeda antara pengumuman pasca sanggah dengan pendaftaran ataupun pemilihan formasi itu hanya berdurasi sekitar 4 hari Bapak Ibu. Lalu yang keempat, siapa saja yang berhak mengikuti seleksi P3K tahap 2 ini? Kita lihat di sini ada guru honorer sekolah negeri, kemudian yang kedua adalah guru honorer K2, kemudian ada guru swasta dan ada lulusan PPG. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk khusus guru honorer sekolah negeri dan honorer K2 ini adalah mereka yang kemarin tidak lulus ya Bapak Ibu. Jadi bagi mereka yang dinyatakan gagal di seleksi tahap 1, maka memiliki hak untuk mengikuti kembali pada seleksi tahap 2. Kemudian yang ketiga adalah, sebagaimana kita ketahui, ini adalah guru-guru yang berada di sekolah swasta Bapak Ibu. Kategori guru swasta ini termasuk guru-guru yang ditakuti pada seleksi tahap 2 ini Bapak Ibu ya. Mengapa demikian? Karena banyak yang mengetahui guru swasta ini mayoritas memiliki serdik. Kemudian yang keempat adalah lulusan PPG, yakni guru-guru yang memang sama sekali belum pernah mengajar tetapi memiliki sertifikat pendidik. Dan ini juga termasuk kategori guru yang ditakuti untuk seleksi tahap 2 nantinya. Tapi yang perlu diketahui bahwa khusus untuk lulusan PPG ini, dia hanya bisa memilih formasi yang ada dalam satu domisili Bapak Ibu ya. Satu domisili saja. Misalnya dia tinggal di satu kabupaten A, maka formasi yang ada di kabupaten A itu saja yang dia bisa pilih. Tidak bisa melangkah kemana-mana. Kemudian yang perlu kita ketahui, yang kelima adalah afirmasi masih mengacu pada Permenpan nomor 28 tahun 2021, di mana ada 4 kategori yang mendapatkan afirmasi. Pertama serdik 100%, kemudian 35+ mendapatkan 15%, kemudian untuk disabilitas 10%, kemudian untuk K2 juga 10%. Lalu hal keenam yang perlu kita ketahui bahwa nilai seleksi tahap 1 nanti bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti seleksi tahap 1 dan memiliki nilai ini dapat digunakan Bapak Ibu pada seleksi tahap 2 nanti dengan ketentuan bahwa honorer yang mendaftar di seleksi tahap 2 harus memilih formasi dan satuan yang sama atau satuan pendidikan yang sama saat memilih seleksi formasi tahap 1. Jadi tidak bisa memilih untuk formasi ataupun untuk satuan pendidikan yang berbeda pada seleksi tahap 2-nya. Yang ketujuh, bahwa peserta nanti bebas memilih Bapak Ibu ya, sekolah pada wilayah yang sama sesuai dengan jenjang kabupaten kota atau provinsi. Jadi ini konsepnya sama seperti tahap 1. Ya, khusus untuk yang provinsi berarti dia bebas memilih di wilayah mana saja asalkan berada di satu provinsi. Kemudian yang kedelapan, tidak ada prioritas guru sekolah induk ya. Ini yang menjadi hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa tidak ada prioritas guru sekolah induk, artinya tidak ada sistem kunci mengunci. Dan ini tentu menjadi kabar buruk ya Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang kemarin pada saat seleksi tahap 1 dinyatakan gagal karena sebab tertentu
sehingga tidak mendapatkan formasi di saat itu, maka nanti pada tahap 2 tentu persaingan akan lebih berat lagi. Jadi tidak ada prioritas ya Bapak Ibu untuk sekolah induk di tahap 2 nanti. Kemudian yang ke-9, tidak ada penambahan formasi tahap 2 ya, hanya sisa-sisa formasi. Jadi ini menjadi kabar buruk juga bagi Bapak Ibu, bahkan pemilik cerdik sekalipun. Jika pada seleksi tahap 1 formasi itu sudah habis, maka di tahap 2 ini tetap tidak bisa memilih formasi yang dimaksud karena memang tidak ada penambahan formasi. Jadi formasi hanya sisa-sisa saja. Kemudian informasi yang ke-10, bahwa penilaian masih menggunakan passing grade sesuai ketentuan passing grade terbaru ya. Jadi ini passing grade-nya dengan penerapan 3 kategori ya. Ada P1, P2, P3. Jadi penerapan passing grade terbaru ini tetap masih digunakan untuk seleksi tahap 2 bahkan sampai tahap 3 nanti. Nah, disinilah nanti ada pembelakuan khusus, yakni untuk kategori umur di atas 50 tahun. Artinya mereka akan mendapatkan perlakuan khusus bahwa nilai kompetensi teknis untuk umur 50 tahun itu tidak dihitung Bapak Ibu ya. Kemudian untuk poin ke-11, yang tidak mengikuti seleksi tahap 1 bisa mengikuti seleksi tahap 2 dan 3. Jadi Bapak Ibu, mereka yang kemarin pada saat seleksi tahap 1 ada hal ataupun tidak dapat mengikuti pada saat seleksi tahap 1, mereka masih bisa mengajukan ataupun mengikuti formasi tahap 2 dan 3. Asalkan mereka sudah memiliki akun ya Bapak Ibu. Jadi intinya bagi Bapak Ibu yang sama sekali belum pernah buat akun pada saat pendaftaran awal, maka tidak bisa mengikuti seleksi 2 dan 3. Jadi syaratnya adalah memiliki akun terlebih dahulu. Kemudian informasi yang ke-12 yang terakhir adalah jabatan ASN guru tidak ada peluang untuk pindah dan jadi kepala sekolah. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui sebagai tambahan saja, sehingga nanti bagi Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lolos pada seleksi tahap 1 pun maupun nanti yang dinyatakan lolos pada seleksi tahap 2 dan 3, bahwa jabatan ASN guru yang Bapak Ibu sandang itu adalah jabatan final. Artinya jika Bapak Ibu formasi berada di sekolah A, maka mengabdi secara penuh di sekolah A dimaksud, dan saat Bapak Ibu sudah menjadi ASN P3K guru, tidak ada peluang untuk menjadi kepala sekolah. Dan khusus untuk kebijakan poin 12 ini sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ridwan pada Twitternya. Kita lihat, tahukah Anda bahwa kontrak kerja P3K dengan PPK, yakni gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain, ini bersifat by name, by address. Kinerja tak sesuai minta pindah kerja, ini akan berakibat kontrak berakhir. Salah satu mengapa ada P3K guru adalah agar tidak ada lagi yang meminta mutasi, yakni dalam rangka menjaga supply dan demand tenaga guru. Jadi Bapak Ibu, ini keputusan dari Panselnas bahwa nanti Bapak Ibu tidak boleh mengajukan pindah ya. Kalau dalam masa kontrak tertentu ya tentunya. Nanti kalau misalnya mengajukan pindah, maka kontrak akan diputus. Lalu tweet yang kedua, ini Bapak Muhammad Ridwan menjawab ada tanggapan dari akun DM. Nah, kalau ASN P3K sudah memenuhi kriteria untuk menjadi kepala sekolah dan diangkat menjadi kepala sekolah, apakah nantinya tidak bisa dipindah tugaskan ke sekolah lain juga? Terkait larangan untuk pindah ya, sehingga ada tweet seperti ini. Lalu Pak Ridwan memberikan respon, P3K guru diangkat jadi kepala sekolah. Berpikirmu terlalu jauh nak. Sekali P3K guru, ia tetap jadi guru. Pola karirnya tidak seperti PNS. Pengembangan kompetensi yes, namun pengembangan karir no. Jadi Bapak Ibu, ini perlu menjadi perhatian dan pemahaman kita bahwa kepala sekolah bukan jabatan yang diperuntukkan untuk mereka yang menjadi ASN P3K tahun 2021 ini. Demikian Bapak Ibu, beberapa informasi terkait kebijakan seleksi P3K khususnya untuk tahap 2. Semoga Bapak Ibu dapat nanti masuk dan dinyatakan lolos pada seleksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.